Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Muning TV. Halo teman-teman di rumah, seperti yang udah teman-teman lihat di judul video aku, yaitu tips and tricks menghadapi SKB CPNS 2020. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Fitri Ningsi. Aku juga salah satu pejuang NIP seperti teman-teman saat ini. Aku adalah peserta CPNS 2018 yang alhamdulillah 2019-nya jadi ASN, jadi CPNS. Oke, dan untuk itu sekarang aku ditempatkan di SMA Negeri 1 Kecamatan Gunungomeh, yaitu tepatnya di Sumatera Barat, dan aku adalah seorang guru fisika ahli pertama. So, buat yang teman-teman yang lagi berjuang, ikuti terus video aku, dan aku ucapkan selamat buat teman-teman yang udah lulus SKD dan akan lanjut ke SKB. Dan buat teman-teman yang belum lolos, jangan pantang menyerah, belajar terus dan belajar terus. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku, terima kasih banyak. Dan yang buat belum, aku tungguin nih. Subscribe. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa juga share ke teman-temannya. Semoga nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Tips and tricks yang pertama dari aku yaitu niat. Oke, yang pertama kali itu adalah kita niat. Tapi jangan salah niat ya teman-teman. Di sini kalau misalkan teman-teman berniat, niat saya di sini saya mau lulus CPNS 2019. Kalau menurut aku, saran aku jangan itu niatnya, karena itu akan menjadi beban buat kita. Kalau misalkan kita nggak lolos, itu bakal bikin kita down, atau kita bakal bikin kita benar-benar menyesal atau benar-benar kecewa. Jangan. Tapi kalau menurut aku niat yang bagus, niat yang baik. Kalau di aku pribadi, waktu itu aku niatkan aku ingin memberikan yang terbaik pada saat ujian itu berlangsung. Jadi di sini niatnya nggak untuk lulus, tapi untuk memberikan yang terbaik. Apapun itu hasilnya, berarti itulah yang terbaik buat kita kalau menurut aku. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalkan suaraku lagi serak, karena memang lagi flu ya teman-teman semuanya, tapi bisa jelas didengar ya. Tips yang kedua dari aku yaitu persiapkan mental. Mental di sini maksudnya adalah mental yang tenang. Karena yang namanya kita ujian, kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin memberikan yang terbaik, pasti akan ada deg-degannya guys. Ketika nanti teman-teman ngantri masuk ke dalam ruangan ujian, nyampe depan pintunya saja pas udah kayak deg-degan, auto deg-degan. Karena memang di satu sisi kita pengen gapai cita-cita kita, di satu sisi lagi kita ingat teman-teman atau lawan-lawan kita. Itu yang bakal nanti akan deg-degan kita. Jadi untuk itu dari sekarang berlatihlah, usahakan mental kita itu buat tenang. Jadi caranya itu dengan cara jangan teman-teman bebani pikiran teman-teman itu dengan hal-hal yang nanti akan bikin teman-teman panik dalam menghadapi ujian. Contohnya, teman mikir, aduh saya bisa nggak ya, gue bisa nggak ya, aduh gue bahas soal ini bisa nggak ya, aduh gimana ya. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan sangat mengganggu ke pikiran, ke jiwa. Jadi nanti ujiannya pasti bakal nggak tenang. Jadi untuk itu tips yang kedua dari aku, berjiwa tenang, mental yang tenang. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah latihan soal. Latihan soal di sini aku sarankan ya buat teman-teman, jangan menumpuk soal setinggi ini di depan teman-teman. Jika teman-teman ingin latihan soal, jangan ditumpuk soal sebanyak mungkin, dan jangan hanya terfokus pada waktu yang cukup lama. Misalkan teman-teman sediakan waktu 4 jam buat bahas soal dengan tumpukan soal yang setinggi ini, jangan. Tapi sering-seringlah latihan. Dia nggak perlu waktunya lama, tapi sering. Bukan berarti lama, tapi jarang. Maksud aku di sini seringnya itu, apalagi sekarang kan kita stay at home ya, dengan keadaan Indonesia yang sekarang lagi yang COVID-19. Jadi gimana pun itu, kita kan harus stay at home. Jadi pasti akan lebih banyak waktu senggangnya. Misalkan
30 menit pertama teman-teman latihan soal SKB. Carilah soal-soal SKB itu yang terbaru. Dan sumber atau referensi teman-teman bisa di mana saja, bisa dari YouTube, bisa dari website, bisa dari buku, atau mungkin juga udah ada teman-teman yang beli buku CPNS yang besar itu yang ada SKB-nya, itu juga membantu menurut aku. Dan sekali lagi jangan dipaksakan, jangan diforsir otaknya, diforsir matanya untuk membahas soal itu. Bahaslah soal itu, latihanlah soal itu sesering mungkin, tapi tidak lama. Itu menurut aku guys, karena akan lebih berdampak baik ya, akan lebih berdampak positif ketika kita sering latihan itu, karena sesuatu itu akan menjadi kebiasaan kan kalau misalkan kita ulang. Jadi seringlah, tapi jangan mentok udah 4 jam udah selesai, habis itu nggak baca buku lagi, nggak yang seperti itu, karena itu hanya hafalnya pada saat itu saja, tapi setelah itu yakinlah itu nggak akan bertahan lama di otak kita. Jadi latihan soalnya sesering mungkin, tapi tidak memforsir dan tidak memaksakan otak dan juga mata. Oke? Tips yang keempat dari aku adalah berdoa. Setelah kita berusaha, kita berdoa, kita serahkan kepada yang di atas. Dan ingat, apapun itu hasilnya berarti itu adalah yang terbaik buat kita. Kembali lagi ke niat kita niat ingin memberikan yang terbaik, dan hasil yang kita terima itulah yang terbaik. Oke guys, semoga bermanfaat video dari aku. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang, aku doakan semoga teman-teman sukses SKB-nya dan teman-teman bisa menjadi ASN 2020. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys.